Nama saya Supardi Haris, nomor induk mahasiswa 241197254, mengajar di SDN 1 Pakuan, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini, anak? Baik. Ada teman-temannya yang tak hadir? Nah. Alhamdulillah. Hari ini diberi kesehatan untuk melanjutkan tugas kita sebagai anak-anak bangsa. Selanjutnya kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas. Siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, doa sudah kita lanjutkan. Sekarang anak-anak saya mohon berdiri untuk menyanyikan lagu wajib nasional untuk menambah semangat kita untuk belajar. Coba semua berdiri. Mohon diikuti ya, karena kita akan menyanyikan lagu Berkibarlah Benderaku sesuai dengan musik. Oke, siap-siap. Kita ikuti alurnya. Semua dengan posisi siap ya. Di seluruh
duduk. Jadi kita menyanyikan lagu kebangsaan kita untuk menimbulkan nasionalisme untuk kita ya. Selanjutnya, pernahkah kalian membaca atau membuka di Google tentang persepak bolaan di mancanegara kemarin? Nah, Apa yang terjadi di sana? Ya, ada kecurangan yang dilakukan oleh pihak tertentu untuk mengalahkan bangsa kita. Ya, itu ya. Selanjutnya, sebelum kita mulai pembelajaran, Pak Guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya. Nah, ini dia tujuan pembelajaran. Nah, yang pertama, nanti melalui video yang Pak Guru tayangkan nanti, siswa mampu mengidentifikasi peran Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama dalam bidang politik dalam lingkup ASEAN. Selanjutnya, setelah membaca teks bacaan nanti, siswa dapat menyimpulkan informasi yang terkait dengan teks eksplanasi namanya. Selanjutnya, setelah mengamati video tentang energi listrik, siswa dapat menganalisis cara menghemat energi listrik. Nanti ada di videonya. Selanjutnya, siswa dapat menunjukkan perilaku hemat energi yang dilakukan sehari-hari di rumah. Bisa bentuk dengan rekam video. Ya, itu dia. Oke, selanjutnya kita masuk ke bab yang pertama, ya, pembelajaran pertama. Video pembelajaran, kalian simak, kalian keluarkan bukunya, mana bentuk kerjasama kalian bisa catat. Silakan. Sambil dicermati ya, apa-apa yang ada di video kalian catat. Videonya bersama. Nah, nanti apa-apa yang kalimat yang penting itu yang kalian tulis, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat pintar, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan tetap bersemangat ya. Jumpa kembali bersama Bu Guru di YouTube channel Guru Mandiri. Pagi hari ini Bu Guru akan menyampaikan materi pelajaran untuk kelas 6, tema 4, globalisasi, tema 2, globalisasi dan manfaatnya, pembelajaran ke-1. Namun sebelum kita mulai, marilah kita awali pembelajaran kita pagi hari ini dengan pembacaan doa terlebih dahulu. Anak-anak, kita telah mengetahui pengaruh globalisasi yang terjadi di sekitar kita. Tahukah kamu apa manfaat globalisasi? Lalu bagaimana globalisasi itu dapat terjadi? Yuk simak terus penjelasan Bu Guru berikut ini ya. Pada suatu kesempatan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menjadi pembicara dalam pertemuan tingkat menteri negara-negara Forum Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik atau APEC di Manila, Filipina pada tanggal 17 November 2015. Anak-anak, setelah mengamati foto tadi, jawab pertanyaan berikut ini ya. Yang pertama, bagaimana berita tentang pertemuan tingkat menteri APEC tersebut dapat disiarkan ke semua negara di berbagai belahan dunia? Ada beberapa cara yang dapat ditempuh untuk menyiarkan berita tentang pertemuan tingkat tinggi menteri APEC. Berikut beberapa di antaranya ya. Yang pertama, berita dapat disebarkan melalui media seperti surat kabar, berita di televisi, media online, majalah, dan lainnya. Kemudian berita juga dapat disebarkan melalui siaran radio, baik siaran radio konvensional maupun siaran langsung radio.
Selanjutnya, apa manfaat globalisasi terhadap kerjasama Indonesia dengan negara-negara di Asia dan di dunia? Dengan adanya globalisasi, tentunya kita dapat mengakses informasi dalam negeri ataupun luar negeri dengan cepat. Maka kerjasama bilateral dan multilateral dapat dilakukan dengan mudah dalam rangka memperoleh keuntungan kedua belah pihak. Anak-anak, bacalah wacana berikut ini ya. Bahasa Indonesia dinilai layak jadi bahasa ASEAN. Kalian baca baik-baik ya. Nah, anak-anak, selanjutnya coba kalian tuliskan informasi penting tersebut dalam setiap paragraf pada diagram berikut ini ya. Pada paragraf pertama yang merupakan topik masalah, yaitu bahwa bahasa Indonesia layak menjadi bahasa ASEAN karena berasal dari negara berpenduduk terbesar. Paragraf kedua merupakan deret penjelas, yaitu menurut Mahsun, bahasa Indonesia hanya memiliki 90.000 kosakata, tetapi dapat menciptakan kosakata baru, sehingga bahasa Indonesia adalah bahasa yang kaya. Selanjutnya, menurut Frans Magnus Suseno, bahasa Indonesia layak menjadi bahasa global. Dengan bahasa Indonesia, kita bisa mengungkapkan apa saja. Bahasa Indonesia itu sempurna, tidak kaku, dan bisa berkembang. Selanjutnya, paragraf ketiga merupakan deret penjelas, yaitu Romo Magnis menyayangkan generasi muda yang lebih memilih bahasa Inggris daripada bahasa Indonesia. Ia mendukung orang Indonesia bisa bahasa asing, tetapi jika bahasa Indonesia sebagai bahasa utama diganti, rasanya kosong. Selanjutnya, paragraf keempat merupakan kesimpulan dan pesan atau pendapat pribadi penulis, yaitu menguasai bahasa asing itu boleh, tapi jangan sampai mengganti bahasa Indonesia sebagai bahasa utama. Anak-anak, coba kalian diskusikan bersama teman tentang jenis kerjasama yang dilakukan Indonesia serta peran Indonesia dalam kerjasama tersebut. Indonesia melakukan bentuk kerjasama dalam bidang budaya. Jika bahasa Indonesia menjadi bahasa ASEAN, maka bahasa Indonesia akan menjadi budaya di negara-negara anggota dalam hal komunikasi. Nah, anak-anak, carilah informasi lain tentang kerjasama di bidang politik antara Indonesia dengan negara-negara anggota ASEAN. Lalu identifikasi posisi dan peran Indonesia dalam setiap kerjasama tersebut. Berikut ini adalah kerjasama Indonesia dengan negara-negara di Asia Tenggara di bidang sosial budaya di masa globalisasi. Nah, berikut ini adalah bentuk kerjasama dan juga peran Indonesia. Di antaranya adalah yang pertama, mempererat hubungan politik melalui pertukaran duta dan konsul. Peran Indonesia yaitu mengirim duta dan konsul ke negara-negara anggota. Peran yang kedua yaitu menerima dan memfasilitasi duta dan konsul dari negara anggota. Itulah salah satu bentuk kerjasama dan peran Indonesia di bidang sosial budaya di masa globalisasi. Anak-anak, bagaimana penggunaan energi pada masyarakat Indonesia? Lalu bagaimana dampaknya bagi lingkungan hidup? Ayo kita cermati potongan berita berikut ini. Belakangan ini banyak bermunculan masalah pemborosan energi. Masalah pemborosan energi secara umum sekitar 80% disebabkan oleh faktor sumber daya manusia yang kurang memahami dampak dari pemborosan energi bagi kelangsungan hidup anak cucu kita mendatang. Selain disebabkan oleh manusia, ada pula 20% disebabkan oleh faktor teknis. Indonesia
merupakan negara yang boros dalam penggunaan energi. Bahkan Indonesia termasuk salah satu negara di Asia Tenggara yang tertinggi dalam hal pemborosan energi. Hal ini tercermin dalam indeks elastisitas energi. Skor Indonesia lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara, bahkan dengan negara maju. Hal ini menunjukkan perlunya masyarakat Indonesia mengkonsumsi energi secara lebih efisien dan mengurangi pemborosan. Anak-anak, dampak dari pemborosan energi sebenarnya sudah kita rasakan. Hal ini terasa dari peningkatan suhu global. Meningkatnya suhu global menyebabkan naiknya permukaan air laut, meningkatnya intensitas fenomena cuaca ekstrim, lebih lamanya cuaca panas daripada cuaca dingin, dan hilangnya gletser serta akibat-akibat lainnya. Jika fenomena ini terus terjadi tanpa antisipasi dan penanggulangan, mungkin kelangsungan hidup manusia akan terancam. Oleh karena itu, anak-anak, mulailah dari sekarang untuk menghemat energi ya, agar kelangsungan hidup manusia akan terus lestari. Demikianlah pembelajaran kita pagi hari ini ya anak-anak. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Salam sehat dan tetap semangat. Nah, jadi tadi telah kalian saksikan, melihat video tentang kerjasama ASEAN di bidang politik dalam negara-negara ASEAN. Ya, coba Pak Guru tanya sekarang, yang termasuk negara-negara ASEAN negara apa saja? Singapura, Brunei Darussalam, Myanmar, lagi satu Vietnam. Ya. Jadi di antara semua negara itu dia bentuk kerjasama dalam bidang politik dan ekonomi. Contohnya dalam bidang politik apa saja? Ya, kerjasama dalam bentuk kemiliteran. Ya, terus dalam bentuk ekonomi apa saja? Ya, kerjasama dalam bidang produk makanan, minuman, apalagi? Ya, baju, terus rempah-rempah, apalagi? Nah, itu bentuk kerjasamanya. Ya, itu yang harus dikerjasamakan dalam ASEAN. Jadi semua aspek yang dikerjasamakan, ya, dari segi militer, politik, ekonomi, sama juga dengan bahasa. Jadi bahasa Indonesia itu sebagai panutan sekarang, ya, kayak yang tadi ditayangkan di video, ya, Indonesia itu akan digunakan sebagai bahasa untuk ASEAN, sebagai komunikasi, ya. Banyak yang kalian dengar turis-turis yang datang dari negara Vietnam, Laos datang ke Indonesia untuk belajar bahasa Indonesia. Ya, karena apa? Karena bangsa Indonesia itu negaranya besar, ya, sukunya banyak, pulaunya banyak, makanya kita dikenal dengan macan Asia, seperti itu. Nah, selanjutnya tadi pernah ditayangkan juga tentang cara menghemat energi. Siapa yang tahu cara menghemat energi? Ada yang tahu cara menghemat energi? Ayo, siapa yang tahu cara menghemat energi listrik? Contohnya seperti kelas ini. Pak. Ya. Contohnya misalnya kita menonton TV dan kita tidak memakai. Ya, kalau nonton TV, pas nonton aja dinyalakan maksudnya. Jangan dibiarkan TV-nya menyala tiap hari. Jadi itu termasuk pemborosan. Selain TV apa saja? Kulkas ada? Ya. Mematikan balon pada siang hari. Terus mematikan kipas kalau tidak
Pakai. Selanjutnya, ya mematikan alat-alat musik seperti radio, salon, sound system seperti itu. Kalau tidak digunakan, itu cara menghemat energi, ya. Dan selanjutnya, untuk memahami kalian cara menghemat energi dengan benar, simak video berikut. Nah, jadi dalam video ini cara kalian menghemat energi supaya tidak jadi pemborosan. Ya, karena di Indonesia itu pemborosannya luar biasa untuk energi listrik. Nah, kalian simak ini video, ini cara-cara menghemat energi listrik. Cara-cara menghemat energi listrik IPA kelas 6, tema 4, subtema 2. Anak pintar, pengaruh globalisasi menyebabkan kemajuan di berbagai bidang, khususnya teknologi. Perkembangan teknologi juga diiringi penggunaan energi listrik yang semakin meningkat. Tahukah kalian mengapa kita harus menghemat penggunaan listrik? 1. Sumber energi listrik yang terbatas. Pembangkit listrik sebagian besar menggunakan sumber energi yang berasal dari bahan bakar fosil seperti minyak bumi dan batu bara. Bahan bakar fosil ini tidak dapat diperbaharui sehingga ketersediaannya di alam terbatas. 2. Menghemat listrik membantu menyelamatkan bumi dari pemanasan global akibat emisi karbon yang dihasilkan dari proses produksi listrik. 3. Menghemat pasokan energi listrik untuk disalurkan ke wilayah lain. Hal ini akan membantu saudara kita di wilayah lain yang belum bisa menikmati listrik. Alasan yang keempat, dengan menghemat listrik, maka kita juga menghemat biaya. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan mengapa kita harus menghemat listrik? Berikut adalah beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menghemat energi listrik. 1. Mencabut kabel dari stop kontak pada alat elektronik yang sedang tidak digunakan. 2. Jangan membiarkan pengisi daya telepon seluler atau laptop terpasang di stop kontak semalaman. 3. Matikan saklar lampu saat kondisi ruangan cukup cahaya. 4. Matikan kipas angin atau pendingin ruangan ketika udara sedang sejuk. 5. Matikan lampu televisi atau komputer jika sudah tidak digunakan. 6. Menggunakan lampu hemat energi seperti lampu LED. 7. Memilih peralatan listrik sesuai dengan kebutuhan. Contohnya, ruangan yang kecil tidak memerlukan pendingin udara dengan daya yang besar, tetapi cukup daya kecil saja. 8. Menggunakan peralatan elektronik yang hemat energi. Peralatan listrik yang hemat energi adalah peralatan yang memiliki daya atau watt yang kecil. 9.
Menggunakan peralatan listrik dengan benar sesuai petunjuk pemakaiannya. Pemakaian yang kurang tepat dapat menyebabkan pemborosan energi. 10. Membersihkan dan merawat peralatan listrik dengan teratur. Alat yang kotor akan membutuhkan energi listrik yang besar untuk bekerja. Contohnya, bagian bawah setrika yang berkerak akan membuat setrika menjadi lambat panas. Dari semua itu, kita harus memiliki sikap tanggung jawab dalam memanfaatkan listrik. Hal tersebut harus dilakukan untuk meringankan orang tuamu dalam membayar biaya listrik bulanan. Anak hebat, manfaat penghematan listrik tidak hanya dirasakan oleh konsumen saja, tetapi juga bagi kelangsungan kehidupan manusia di bumi. Apa saja manfaat yang kita dapat dengan menghemat listrik? 1. Dengan menghemat listrik, maka biaya tagihan listrik kita menjadi lebih ringan. 2. Bila kita menghemat listrik dengan cara mematikan lampu, maka kita akan menghemat umur pemakaian lampu tersebut. Hal ini juga berlaku untuk barang elektronik lainnya. 3. Dengan menghemat listrik, tentunya kita telah ikut berpartisipasi dalam mencintai bumi. Hal ini disebabkan pembangkit listrik khususnya di Indonesia masih banyak menggunakan bahan bakar fosil yang hasil pembakarannya menjadi penyumbang terbesar penyebab pemanasan global. 4. Dengan menghemat listrik, secara tidak langsung kita juga menghemat penggunaan bahan bakar fosil sehingga bahan bakar fosil masih dinikmati oleh anak cucu kita nantinya. Begitu pentingnya perilaku hemat listrik, terutama untuk ketersediaan listrik secara nasional. Hemat listrik merupakan salah satu cara kita mencintai negara agar pasokan listrik nasional tetap terjaga. Ayo berlatih, kerjakan soal-soal berikut ini. Sekian video pembelajaran kali ini, terima kasih dan semoga bermanfaat. Nah, jadi setelah Pak Guru tayangkan tadi cara menghemat listrik, apa yang kamu bisa tangkap dari video tersebut? Yang pertama, bisa mengeluarkan listrik. tentang menghemat listrik. Yang pertama, yang mematikan laptop pada siang hari, terus ya mematikan televisi saat tidak ditonton atau ditunjukkan. Selanjutnya, mematikan AC atau pendingin jika udara sudah mulai sejuk. Yang selanjutnya, nah, jadi bisa mengganti lampu. Sekarang ada namanya lampu LED, lebih irit. Kalau kalian pakai lampu merah, wattnya dia besar. Bisa sekarang diganti dengan LED warna putih dan terang. Itu bisa menghemat energi. Ya, jadi menghemat energi itu sangat membantu dunia. Jika kita tidak menghemat, maka pemanasan global akan meningkat. Jika itu terjadi, maka dunia ini akan panas karena pengaruh pemanasan global, karena pemakaian listrik yang tidak teratur. Nah, untungnya sekarang Pak Guru tanya, kalau kita menghemat listrik, mesti bayarnya lebih ringan atau sedikit. Ketika memakai listrik yang boros atau berlebihan, maka bayarnya akan mahal. Ya. Yang kedua, bisa membantu orang-orang yang kekurangan daya akan listrik itu. Ya, itu maksudnya. Cara menghemat listrik itu. Itu bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari, bisa dilakukan di rumah. Ya, bisa dilakukan di sekolah juga. Nah, selanjutnya anak-anak,
ini dia. Ya, selanjutnya ini. Ya, peran Indonesia dalam kerjasama mengatasi peredaran obat-obat terlarang. Ya, apa saja obat-obat terlarang? Narkoba, sabu, ganja, alkohol, terus heroin. Ya, itu dia. Itu dalam bentuk kerjasamanya. Dalam arti kalau ASEAN itu bekerja sama dalam obat terlarang, maka pengedar-pengedarnya akan ditangkap. Walaupun dia lari ke luar negeri, tetap akan dicari oleh pihak yang berwenang. Ya. Terus obat-obat terlarang memberikan dampak negatif terhadap bangsa itu sendiri. Ya, ini yang meresahkan negara sekarang ini. Karena kalau pecandu itu sekali mati, maka dia akan tetap nyari. Ya, apabila kalian memakai obat terlarang tersebut, maka kalian akan pecandu itu yang lebih bahaya. Karena harga obat-obat terlarang itu sangat mahal. Contohnya ganja, ya, yang bergram aja itu lebih dari 500.000, apalagi heroin dan seterusnya. Ya, itu pakai geraman orang beli. Ya, apalagi yang paket-paket itu. Makanya banyak yang kalian tahu di televisi atau di internet yang lain, ya, penangkapan bandar narkoba seperti itu, ya, dalam bentuk tonan itu lebih banyak. Ya, jadi kalau itu terjadi dalam satu negara, maka negara itu akan hancur karena sifat negatifnya oleh barang-barang yang dilarang. Nah, selanjutnya tadi ditayangkan dalam video, ya, tentang menyimpulkan teks eksplanasi itu, ya. Jadi cara menyimpulkannya, kalian harus membaca teks, selanjutnya menentukan kalimat utamanya, yang selanjutnya membuat kesimpulan. Dalam arti teks eksplanasi ini dia bentuknya dalam cerita, terus nanti ada paragraf, namanya diagram itu, ya. Paragraf pertama, paragraf kedua, paragraf ketiga, dan keempat. Contohnya, paragraf pertama isinya judulnya, terus paragraf kedua isinya. Nah, dalam paragraf ketiga itu nanti ada nama penjelas dari isi paragraf tersebut. Nah, yang terakhir nanti yang keempat namanya kesimpulan, ya. Kesimpulan berupa hasil analisis teks yang sudah dibaca. Nanti kalian baca diateknya, bisa disimpulkan dalam bentuk diagram tadi, paragraf. Jadi paragraf pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Ya, jadi pertama isinya itu judulnya, ya, apa yang diceritakan oleh paragraf itu. Yang kedua nanti isinya isi dari paragraf yang diceritakan tadi. Yang ketiga nanti penjelas dari isi itu paragraf. Yang terakhir nanti paragraf keempat itu nanti kesimpulannya. Selanjutnya, ya, nah ini dia tadi pernah, ya, cara menghemat listrik sudah ada. Nah, sekarang Pak Guru akan membagikan kalian LKPD bentuknya kelompok, ya. Jadi Pak Guru akan membagi siswa-siswa dalam 5 kelompok, ya, kelompok 1, 2, dan 3, dan 4, ya, ada 4 kelompok. Nanti Pak Guru bagikan LKPD-nya. Di sana keterangan nanti, ya, bentuk kerja sama ASEAN dalam bidang politik dalam lingkup ASEAN, ya, menentukan teks eksplanasi dalam bentuk diagram yang Pak Guru jelaskan tadi, paragraf pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Selanjutnya nanti dalam LKPD itu siswa dapat mencari, ya, yang telah ditulis yang tadi, ya, cara menghemat listrik. Apa dampak kalau kita pakai listrik secara boros? Ya, sudah siap dengan tugasnya? Ya. Pak Guru bagikan LKPD-nya. Ya, jadi sistemnya kerja kelompok, ya. Kalian diskusikan sama teman kalian, ya, mana yang cocok itu yang dinaikkan dalam LKPD-nya. Nah, ini dia LKPD-nya. Ya, ditulis nama kelompoknya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ya, ini kelompok 1, 2, 3, 4.
Ya. Nah, silakan berdiskusi. Ya, kelompok 4. Nanti di sana tertera nanti teks eksplanasi cara menghemat energi ada di sana. Ini saja. Jadi ada petunjuknya sana, buatlah, ya, buatlah petunjuk mengerjakan LKPD di bawah ini, ya. Ya. Sudah ada, kita sudah lagi materinya di sini ada. Yang baca ini. Sudah ditulis sama kelompoknya? Ya. Hah? Pak. Kelompok 3. Kelompok 3. Di sini kalian bisa mengerjakannya. Baca cek. Ini. Ya, ini ringkasan dari video tadi. Nanti diagram teks nanti ya, paragraf pertama apa isinya, kedua apa isinya, ketiga apa, keempat apa ya. Ya, ini kan Pak. ya. Ada yang tanya? Nah, ini dia tempat kerjakannya. Ya, ya di sini nanti LKPD-nya di sini BI, ini untuk BI. Terus nanti ada untuk PKN ada, nanti dan bentuk kerjasamanya ada nanti. Ya. Kesimpulannya seperti ini, ya. Kesimpulan seperti ini. Nah, ini. Nah, terus nanti ada IPA di sini, ya. Hal apa saja yang bisa kita lakukan untuk menghematkan sudah tadi. Ya. Nah, itu bisa diskusikan sama temannya. Oh, ini Nah, sini dari ini ringkasan materinya ini. apa maksudnya soal? Silakan dibantu. Bisa
Di sini jawab jawabnya. Nanti kan yang itu dikumpulkan. Ya, di sini tempat tambahannya. Ya. Di sini di halaman 11. Nah, di sini dia jawab. Kan diagram teks eksplanasi nanti di sini teks eksplanasinya di sini. Kan paragraf pertama topik masalahnya apa judulnya. Nah, yang kedua deretan penjelasan isinya apa isinya dan baca dulu. Nah, terus yang paragraf keempat apa tadi penjelas ya penjelasnya nanti yang terakhir itu kesimpulannya apa ya untuk kesimpulannya silakan mulai dikerjasamakan diskusinya. Nah, kalau sudah ketemu nanti langsung dijawab aja. Halaman 11 tadi. Halaman 11. Nah, bisa ini, bisa dibuka biar kalian ada yang mencari, ada yang tulis di sini. Seperti itu. Jadi diagram teks eksplanasi tadi paragraf pertama apa isinya? Ya, ini dia. Di halaman 3. Buka halaman 3. Judul, terus topik isinya, terus ada penjelas, terus kesimpulan. Ya. Tadi dulu topik kemanusiaan yang tadi. Nah, ini yang pertama, paragraf pertama judulnya. Ya, di sini dah. Ya. Apa judulnya dari takut itu? Ya. Dicari judulnya. Silakan. Silakan teman-temannya. Ambil baju. Bisa dibagi, bisa dibagi. Satu, bisa dibagikan cepat. Bisa dibagi, silakan. Bisa dibagi. Caranya seperti ini. Ya, tadi pagar pertama. Silakan diskusi. Ya, bisa dibagi caranya. Ya, bisa dibagi, bisa dibuka ya. Buka. Yang bab 1 apa? Nanti cari yang BI ini. Yang BI-nya ya. BI ya. Nah, teks eksplanasi kan ini ya. Nah, bisa ini. Bisa dibagi. Kamu juga. Aku. Nah, ini BI-nya. Ya, nanti siapa ini? Ya.
Terus ada namanya PKN. Ya. Apa di PKN? Ya, silakan. Nanti dicari di sini ya. Bisa ya, bisa. Ya lebih gampang. Bisa teman-teman kebagian juga. Ya. Bisa dibagi. Bisa dibagi itu apa itu? Bab 1 misalkan, nah chatnya ini dilanjutkan aja nih. Siapa yang megang ini? Terus ini untuk PKN-nya, politiknya, PKN-nya mana? Ini siapa yang anu di PKN? Nah ini dia, ini pasangannya ini. Itu apa itu IPA? Nah ini dia IPA-nya. Nanti dicari sini. IPS-nya ini. IPS-nya ini. Ya, silakan. Ini apa yang mau dapat ini? Ini dilanjutkan aja ya. Ya. Kerjakan sama Indonesia dengan negara. Jadi kenapa bekerja sama politik kali ini? Ya bekerja sama politik. Silakan. PKN. Untuk kerjasama ini, untuk kerjasamanya apa? Ya, kita dalam itu politik. Ini kan dalam bentuk politik, ini kan politik. Dan Indonesia di bidang politik. Ya itu enggak. Cara matematis ini bisa dianu. Cari dia. Nah ini kan ada kesimpulan. Cek kesimpulan. Nah, siapa yang dimasukkan cek? Nanti dengan struktur cek nanti yaitu ini bisa ada 4, ini 4. Ya, apa yang dibagi ini? Kerjaan kita bisa dibagi siapa IPA? Ini apa? Bahasa. Nah, untuk IPA-nya ini ada. Yang mendapatkan perkataan ada 5 negara, kamu sebutkan negara mana saja yang masuk ini. Nanti negara yang melakukan kerjasama di bidang apa saja. Terus aja sana. Itu dia. Apa lihat yang itu? Nah, ini kan
Apa lagi? Ada dia. Ini kamu lanjutkan ya. Ini kan ada di sini. Ini angkatnya jawaban. Oke, sudah? Karena setelah ini kalian akan mempresentasikan perwakilan dari masing-masing kelompok. Ya. Lanjutkan. Ya.
dikumpul masing-masing kelompok. Nanti menunjuk wakilnya dulu. Jangan lagi aja. Ayo aja. Tinggalin aja di bawah. Sudah? Langsung saja ya. Kelompok yang pertama, silakan mempresentasikan. Atau kelompok yang keempat, silakan. Ya. Diperkenalkan namanya. Ya. Ya. Keluarkan satu orang aja. Dilanjutkan oleh kelompok 2. Silakan, siapa yang ditunjuk? Ya. Kelompok 3. Ya. Kelompok 2. Silakan. Yang kelompok 2. Ya, silakan. Silakan. Ya, perwakilannya silakan. Ya, siapa yang diutus kelompok 3, 2? Silakan. Tari, silakan. Menjahit Ya. Di sini silakan. Perwakilan dari kelompok 2. Masuk adalah Kelompok 1. Nah, silakan Salwa. Silakan. Perkenalkan, nama saya Saladin Subrani dari kelompok 1. Diagram teks ekspansi bahasa paragraf 1. Bahasa Indonesia dinilai layak jadi bahasa ASEAN. Paragraf 2. Menurut masuk bahasa Indonesia memang hanya memiliki 90.000 kosakata, tapi mempunyai strategi gramatical. Paragraf 3. Oleh sebab itu dia lebih memilih bahasa Inggris ketimbang bahasa Indonesia. Paragraf 4. Bagi saya mengherankan orang Indonesia pakai bahasa Inggris di rumah. Ya, sudah. Nih, lanjut dengan kelompok 2. Silakan perwakilannya. Silakan. Nama saya Vera, saya dari kelompok 2.
Silakan dilanjutkan dengan kelompok 3. Menurut Masing bahasa Indonesia memang kaya memiliki 90.000 Ya. Jadi yang tadi sudah disimpulkan oleh masing-masing. Nah, sekarang Pak Guru tanya, apa yang kalian dapat dalam pembelajaran hari ini? Ya, tentang energi listrik. Terus selanjutnya cara menghemat listrik. Selanjutnya globalisasi, kerjasama dalam teks deklarasi anggota ASEAN. Selanjutnya mengetahui kerjasama ASEAN dalam peran bidang politik. Ya, tadi pernah dipaparkan. Ya, jadi itu dia. Terus, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan bagian kalian? Apa yang membuat kalian senang? Terus belajar bersama menggunakan video pembelajaran seperti itu, ya. Nah, selanjutnya kita simpulkan bersama, ya. Jadi pembelajaran hari ini kita simpulkan. Yang pertama, peran Indonesia dalam bidang politik. Apa saja bentuk kerjasamanya? Ya, ekonomi, sosial budaya, terus pendidikan. Ya. Terus selanjutnya ya, kesimpulannya selanjutnya yaitu cara menghemat listrik. Yang pertama, nah, yang kedua, ya, yang ketiga, ya, yang keempat, yang kelima, ya, ya, itu dia. Jadi terus yang terakhir kesimpulannya, ASEAN singkatan dari apa? Ya, Association of South Asia Nation, itu singkatannya. Baik anak-anak, sekian pembelajaran hari ini. Sebelum kita tutup, mari kita bersama-sama berdoa. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bermanfaat dan bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, Pak Guru akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan bersama-sama Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi